Bab 1386, Sarah pergi berperang. Sebulan selalu berlalu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu di dunia luar, dan pertempuran antara Julian dan Aifa sudah dekat. Semua orang di luar memperhatikan pertempuran ini. Karena pertempuran ini mempengaruhi apakah manusia di bumi bisa memasuki Gunung Buzu lagi. Dan Julian dengan serius mempraktikkan teknik kutukan dalam pembentukan waktu di medan perang kuno yang tidak diketahui. Dia berlatih dalam formasi waktu. Sebulan telah berlalu di dunia luar, dan periode waktu yang lama telah berlalu dalam formasi waktu. Dia juga berlatih mengurung air dan perjalanan waktu. Waktu berlalu dan itu hanya nama yang diberikan oleh wali. Dilihat dari ciri-ciri kekuatan magis ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah reinkarnasi. Julian, sudah hampir waktunya. Julian dengan serius memahaminya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara ini membuyarkan pikirannya dan dia berhenti. Apakah ini waktunya? Dia bergumam pelan. Sebelumnya, dia mengukir formasi pembalikan 5 elemen di tubuhnya, dan bahkan jika dia tidak mempraktikkannya dengan sengaja, kekuatannya akan terus meningkat. Namun, setelah sekian lama, dia masih mencapai alam abadi tingkat kedua. Sebab, setelah memasuki negeri dongeng, setiap terobosan membutuhkan kekuatan yang agung dan waktu yang lama. Di sampingnya, berdiri seorang wanita secantik peri. Dia mengangguk dan berkata, "Yah, sudah hampir waktunya. Apakah kamu memahami ini dengan baik?" Julian berdiri dari tanah, mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman tipis, dan berkata, "Tidak buruk. Kalau begitu, aku akan membawamu pergi." Penjaga itu membawa Julian dan meninggalkan medan perang kuno yang tersegel ini. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di paviliun sutra. "Suster penjaga, selamat tinggal." Julian mengucapkan selamat tinggal kepada penjaga, lalu pergi, dengan cepat menuju Gunung Buzu. Hari ini adalah hari di mana Julian dan Aifa sepakat untuk bertarung. Lokasi pertempuran berada di Gunung Buzu. Sejak kebangkitan energi spiritual, wilayah Gunung Buzu terus berkembang, dan banyak wilayah muncul. Daerah ini pada awalnya tertutup dan tidak dapat dimasuki oleh manusia. Namun seiring berjalannya waktu, segel di area tersebut berangsur-angsur menghilang. Luas tempat munculnya Gunung Buzu kini jauh lebih luas dibandingkan luas bumi sebelumnya. Ada puncak gunung di luar kota Buzu. Gunung ini tingginya lebih dari 10.000 meter. Saat ini, ada seorang pria berdiri di puncak gunung. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan rambut hitam panjang tergerai, dan wajah tampan dengan ketenangan dan percaya diri. Dia adalah tuan muda dari klan Shuro, Aifa. Dia adalah seorang super jenius dari dunia Shuro. Ada banyak makhluk yang berkumpul di sekitarnya, makhluk-makhluk ini semuanya jenius dan jenius dari semua ras di alam semesta, bahkan ada banyak makhluk yang kekuatannya tidak kalah dengan Aifa. Hari ini, Aifa juga mengizinkan manusia yang diusir dari Gunung Buzu untuk memasuki Gunung Buzu. Dia ingin mengalahkan satu-satunya harapan umat manusia di bumi di hadapan seluruh umat manusia dan membuat umat manusia di bumi benar-benar putus asa. Ini hampir tengah hari, mengapa Julian belum muncul? Apakah kamu takut? Memang benar bahwa meskipun Julian adalah seorang jenius di bumi, ini adalah akhir dari umat manusia. Kemanusiaan telah ditinggalkan oleh surga. Sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menerobos. Dibandingkan dengan Aifa, wilayahnya juga tertinggal jauh. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, jadi Julian tidak boleh berani muncul. Jika dia muncul, dia akan mati. Siang hari, Julian masih belum muncul. Makhluk dari seluruh alam semesta berspekulasi bahwa Julian tidak berani muncul, bahwa dia takut. Aifa berdiri di puncak gunung, dan angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut hitam panjangnya. Gerakan yang tak terlukiskan itu menyebabkan teriakan beberapa wanita asing yang berbakat. Di kejauhan, banyak manusia berkumpul. Beberapa dari manusia ini adalah biksu tertinggi di muka bumi, yaitu Raja Lanling, Arthur dan orang lainnya, dan banyak dari mereka berasal dari keluarga Hansel. Ada juga manusia dari negeri 3000 tanah tertutup. Apa yang terjadi? Ini sudah siang, kenapa Julian belum muncul? Apa dia benar-benar takut? Para biksu manusia juga berdiskusi dengan tenang. Mereka juga mengandalkan Julian, berharap Julian akan maju untuk mengalahkan Aifa dari ras alien di alam semesta dan membiarkan mereka kembali ke Gunung Buzu. Sarah sedikit mengernyit dan bergumam, "Ini sudah tengah hari, kenapa kamu belum datang?" Julian tidak pernah muncul, dan Sarah juga punya rencananya sendiri. Ini adalah perang rasial, dan manusia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Dalam perang rasial ini, manusia harus menjadi lebih kuat. "Aku akan pergi." Sarah berpikir sejenak dan berkata, "Anda?" Raja Lanling melirik Sarah, sedikit mengernyit, dan bertanya, "Sarah, kamu baik-baik saja? Lebih baik menunggu lebih lama lagi, mungkin Julian sedang dalam perjalanan ke sini." "Kakek, aku bisa melakukannya." Sarah tampak percaya diri. Dia telah menjadi abadi sebelum pergi ke alam iblis. Dia telah berlatih di alam iblis selama jangka waktu tertentu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak memiliki senjata ajaib di tubuhnya, dia telah mempraktikkan 4 simbol langit dan bumi, dan memiliki kekuatan 4 binatang keberuntungan di tubuhnya. Ketika 4 kekuatan ditumpangkan, itu juga sangat menakutkan.
Arthur juga berdiri dan berkata, Sarah, jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Naomi di samping juga berkata, ya, saudari Sarah, jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Saya yakin Julian akan muncul. Mungkin dia sedang dalam perjalanan ke sini saat ini. Kai tersenyum dan berkata, kakak ipar, jangan khawatir, saudara Fisher akan muncul dalam pertempuran ini, dan dia akan mengalahkan Aifa dan memenangkan harapan bagi umat manusia. Kai memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan pada Julian. Sarah tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Saat ini, seseorang datang dari kejauhan. Pria ini mengenakan jubah hitam dan diikuti oleh sejumlah besar penjaga. Mufan. Mufan juga ada di sini untuk menonton kesenangan itu. Banyak orang berseru saat melihat orang ini. Mufan juga merupakan eksistensi yang terkenal, ia bukan hanya putra kaisar agung di zaman kuno, tetapi ia juga ditunjuk oleh surga dan telah menerima prasasti surga. Awalnya, dia lahir di zaman kuno dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing demi penciptaan. Namun, ia sudah lama disegel. Saat disegel, siklus hidupnya tidak bertambah. Artinya meski usianya belum terlalu tua, ia tetap mumpuni untuk bersaing memperebutkan takdir. Mufan muncul, menyebabkan keributan. Mufan muncul di puncak gunung dan berdiri di puncak gunung, diam-diam menunggu pertempuran dimulai. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, hari sudah gelap. Julian masih belum muncul. Aifa menunggu selama 1 hari, dan kesabarannya pun habis. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, semuanya, bukan karena aku, Aifa, tidak akan bertarung lagi, hanya saja aku menunggu sepanjang hari dan Julian tidak muncul. Aku akan memenangkan pertempuran ini tanpa bertarung. Suaranya terdengar. Saat ini, Sarah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melompat dan terbang menuju puncak gunung yang jauh. Aku akan menemuimu. Suara itu bergema sebelum ada orang yang datang. Segera setelah itu, dia muncul 10.000 meter dari Aifa, berdiri di udara, memandang Aifa di kejauhan. Hehe. Aifa tersenyum tipis dan berkata, siapa kamu? Ada apa dengan manusia di bumi? Bahkan kucing dan anjing pun datang untuk menantangku. Tapi sekarang kamu sudah berdiri, jika aku tidak menerima tantanganmu, aku akan berpikir begitu. Aku sangat takut padamu. Bab 1387, Evelyn muncul. Aifa telah menunggu Julian selama sehari, tapi dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika dia hendak pergi, Sarah keluar untuk bertarung. Faktanya, Julian telah tiba, tetapi dia menemukan sesuatu di jalan. Kalau tidak, dia tidak akan terlambat. Setelah Julian meninggalkan Gunung Tai, dia bergegas menuju Gunung Busu tanpa henti. Namun, tidak lama setelah dia berjalan, dia dihadang. Orang yang menghalanginya adalah seorang wanita. Wanita itu berdiri di udara. Dia mengenakan gaun putih ramping dan memiliki rambut hitam panjang. Punggungnya menghadap Julian, jadi Julian tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Siapa kamu? Julian memandang wanita yang menghalangi jalan di depannya dan sedikit mengernyit. Wanita itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah aslinya. Kamu. Julian terkejut ketika melihat wanita itu. Evelyn, bagaimana mungkin kamu? Kemana saja kamu selama ini? Orang yang menghalangi jalan tidak lain adalah Evelyn, yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Evelyn berdiri di udara, menatap Julian dengan penuh semangat, matanya dipenuhi kabut, dan air mata kristal mengalir dari sudut matanya. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat apa yang terjadi. Untuk mendapatkan Julian, dia menangkap Vivi dan memaksa Julian menikahinya, yang mengakibatkan kematian Julian. Kamu, apakah kamu masih membenciku? Dia berbicara, suaranya tercekat. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sudah bertahun-tahun, saya sudah lama melupakan hal-hal ini. Ngomong-ngomong, kemana saja kamu selama ini? Tidak ada kabar tentangmu. Evelyn datang, mendekati Julian, dan muncul beberapa meter dari Julian. Ceritanya panjang. Dia tersesat dalam ingatan. Setelah beberapa saat, dia berkata, setelah Anda meninggal di Istana Yihua, beberapa tahun kemudian, Anda memposting di forum prajurit. Saat itu, saya sedang berada di sungai. Untuk mengetahui apakah ini Anda, saya pergi ke Gunung Busu. Saya ditangkap segera setelah saya tiba di Gunung Busu. Saya ditangkap dan dibawa ke alam iblis. Julian mendengarkan dengan cermat. Evelyn berkata, ini adalah kemalangan saya, dan ini juga takdir saya. Di dunia iblis, saya dibudidayakan dan dibudidayakan menjadi tubuh iblis yang tak tertandingi. Setelah itu, Tuhan saya membawa saya ke alam semesta yang luas untuk membantu saya menemukan sesuatu. Itu adalah dharma yang langka, dan saya baru saja kembali ke bumi baru-baru ini. Evelyn secara singkat berbicara tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi pada Evelyn. Siapa yang menangkapmu dan membawamu ke dunia iblis? Julian bertanya. Evelyn berkata, itu teman baikmu Momo, tuan muda dari klan Tianming. Apakah itu dia? Julian terkejut. Evelyn menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak menyalahkan dia. Saya berkata, ini adalah takdir saya. Jika dia tidak membawa saya ke dunia iblis, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini.
Ngomong-ngomong, tuanku ingin bertemu denganmu. Tuanmu, Julian tercengang. Ikuti saja aku. Tetapi, Julian tampak ragu-ragu dan berkata, aku tidak bisa pergi bersamamu. Aifa dan aku telah sepakat untuk bertarung hari ini. Evelyn berkata, guru berkata bahwa kamu belum menjadi lawan Aifa. Jika kamu terburu-buru bertarung sekarang, kamu akan mati. Belum tentu. Julian sangat percaya diri, dan sekarang dia telah mempraktikkan teknik kutukan, dia merasa bahwa dia dan Aifa harus seimbang. Evelyn berkata, pergi dan temui tuanku, ini tidak akan memakan waktu lama. Julian berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Di bawah kepemimpinan Evelyn, Julian meninggalkan tempat ini dan menuju pegunungan di Daxia. Pegunungan ini baru muncul baru-baru ini. Tempatnya penuh energi spiritual dan memiliki lingkungan yang elegan. Ketika Julian datang ke sini, ada seorang pria parubaya duduk di depan rumah kayu, dia mengenakan jubah hitam dan memegang seruling di tangannya. Tuan. Evelyn muncul di sini bersama Julian dan berteriak dengan hormat. Julian juga memandang pria parubaya ini, bertanya-tanya dalam hatinya, siapa pria ini? Pria parubaya itu berhenti, dengan santai meletakkan seruling di tangannya di atas meja di dekatnya, melirik ke arah Julian, menunjuk ke kursi di sampingnya, dan berkata, jangan terkekang, duduklah. Julian duduk dan menatap pria parubaya itu dengan cermat. Saat ini, dia mengenali pria parubaya itu. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat itulah mereka pertama kali tiba di dunia iblis, 3 orang kuat yang tak tertandingi bersaing untuk mendapatkan energi pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang. Akhirnya, Zuzu mengambil tindakan dan mengalahkan ketiga orang kuat ini dengan 3.000 teknik Tao. Dan pria parubaya di depannya adalah salah satunya. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Evelyn begitu menakutkan dan sebenarnya adalah orang yang sangat kuat di dunia iblis. Julian menduga bahwa orang ini adalah salah satu orang kuat paling menakutkan di klan Tianming. Julian, saya telah mendengar tentang keberadaan Anda sejak lama, dan hari ini kita akhirnya bertemu. Watt memandang Julian dengan kepuasan dalam ekspresinya dan berkata, kamu bahkan lebih baik dari yang saya kira. Julian tersenyum canggung dan berkata, senior, itu pujian. Watt tersenyum dan berkata, aku datang kepadamu kali ini terutama karena aku ingin bertemu denganmu, dan juga untuk mengetahui pertarunganmu dengan Aifa, si jenius dari klan Shuro. Aku kenal Aifa, tapi kamu jauh darinya sekarang. Mengenai kata-kata ini, Julian merasa sedikit tidak puas. Karena dia menganggap dirinya tidak lebih buruk dari Aifa. Bagaimana senior tahu bahwa saya bukan lawannya? Julian balik bertanya. Watt berkata, jangan tidak yakin. Saya telah bertemu Aifa dan mengetahui kekuatannya. Sekarang saya juga telah bertemu dengan Anda. Kalian berdua tidak bisa menyembunyikan kekuatan Anda dari saya. Apakah saya masih tahu apakah Anda lawan atau bukan? Julian terdiam dan tidak banyak bicara. Watt melanjutkan, saya datang kepada Anda karena pertengkaran Anda dengan Aifa. Sejujurnya, saya berharap Anda menang. Saya datang kepada Anda hanya untuk memberi Anda beberapa nasihat. Bimbing aku. Julian sedikit terkejut. Ya. Watt mengangguk dan berkata, saat itu, Ziku dan saya adalah teman dekat. Ziku tahu takdirnya sendiri, dan dia sepertinya bisa menghitung bahwa di masa depan, manusia akan mendapatkan teratai ajaib yang dia tinggalkan. Saat itu, dia memberiku seperangkat keterampilan untuk diajarkan kepada pemilik teratai ajaib di masa depan. Setelah mempelajari rangkaian teknik ini, Anda benar-benar dapat mengendalikan teratai ajaib dan melepaskan kekuatan aslinya. Serangkaian latihan ini disebut teknik 10.000 setan. Setelah mendengar ini, Julian cukup terkejut. Tahukah Kaisar Ziku bahwa takdirnya, teratai iblis, akan diperoleh manusia sejak lama? Apakah Anda sudah lama meninggalkan teknik itu hanya untuk dia pelajari? Selain itu, Ziku mengetahui tentang talisman, pemimpin umat manusia. Mungkin Watt di depannya juga mengetahui hal ini. Saat itu, alam iblislah yang menyerang bumi, dan klan Diming serta klan Tianming adalah yang utama. Sekarang, dia ragu. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik serangan iblis ini ke bumi? Namun, ini terlalu jauh baginya, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk memahaminya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, senior, saya tidak punya waktu untuk mempraktikkan metode sihir apapun sekarang. Saya harus buru-buru melawan Aifa sekarang. Watt berkata, tidak akan lama, Anda akan dapat memahaminya pada awalnya dalam beberapa hari. Setelah Anda memahaminya, Anda dapat mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari teratai ajaib. Tidak akan menjadi masalah besar jika Anda tunda selama beberapa hari. Julian juga mulai berpikir. Demi pelestarian, dia memutuskan untuk tinggal dan mempraktikkan Dharma 10.000 setan. Setelah pemahaman awal, dia bergegas ke Gunung Buzu untuk melawan Aifa. Bab 1388, Kekuatan Sarah. Julian dipanggil oleh Evelyn, jadi dia terlambat untuk bertempur dengan Aifa. Julian tidak datang, jadi Sarah pergi berperang. Dia berdiri di udara, memegang pedang jahat sejati. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Aifa. Dia tahu bahwa alam Aifa berada di tingkat keabadian ke-10, dan alamnya sendiri juga tidak lemah. Dia sudah menjadi abadi sebelum pergi ke dunia iblis.
Setelah pergi ke dunia iblis, energi spiritual langit dan bumi di dunia iblis jauh lebih kuat daripada energi spiritual di bumi. Setelah bertahun-tahun pengalaman di dunia iblis, wilayahnya juga telah ditingkatkan ke tingkat ke-9 alam abadi. Selain itu, ada segel di tubuhnya, dan dia harus mencapai titik ekstrim di setiap alam sebelum dia dapat menembus segel tersebut. Dari segi ranah, dia hanya tertinggal satu tingkat dari Aifa. Berdiri di udara, rambut hitam panjangnya menari tertiup angin, dan pedang jahat sejati di tangannya berubah menjadi cahaya pedang hitam. Aura di tubuhnya terus meningkat. Awalnya, Aifa tidak menatap mata Sarah. Sekarang dia merasakan aura berubah dari tubuh Sarah, dia terkejut. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia berkata, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak menyangka auranya begitu kuat. Kuat, layak untuk saya ambil. Sebelum saya mengambil tindakan, saya punya satu pertanyaan lagi. Sarah tampak acuh tak acuh dan bertanya, apa masalahnya? Aifa bertanya, siapa kamu? Saya hanya tahu bahwa ada satu Julian di bumi. Selain itu, semua manusia tidak layak disebutkan. Kapan ada orang jenius seperti Anda di bumi? Aifa benar-benar jenius, dia bisa merasakan keadaan Sarah. Orang yang bisa memancarkan aura kuat dalam keadaan seperti itu pasti bisa disebut jenius. Sarah mengucapkan kata demi kata, namaku Sarah, dan Julian adalah suamiku. Aifa tersenyum ringan dan berkata, Julian, anak ini, sangat beruntung. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat mengundang dan berkata, ayo kita bertindak. Sarah tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, dia mengangkat pedang jahat sejati di tangannya, dan cahaya pedang hitam muncul dan menyerang langsung ke arah pegunungan tempat Aifa berada. Aifa terlihat tenang, dan dengan sekejap tubuhnya, dia secara misterius menghilang dari tempatnya dan muncul di udara, dengan mudah menghindari gerakan ini. Boom! Cahaya pedang hitam jatuh di puncak gunung. Puncak gunung ini runtuh dalam sekejap. Dalam keadaan normal, pertarungan antara makhluk abadi yang kuat akan sangat menghancurkan. Namun tempat ini adalah Gunung Busu, tempat segel itu berada. Seiring berjalannya waktu, ruang di Gunung Busu menjadi sangat stabil. Bahkan makhluk abadi yang kuat tidak dapat menyebabkan kehancuran skala besar. Pedang Sarah dengan seluruh kekuatannya hanya menghancurkan puncak gunung. Tapi, ini cukup menakutkan. Sebab, tanpa memasuki negeri dongeng, mustahil bisa menghancurkan bebatuan dan bebatuan Gunung Busu. Para biksu yang belum memasuki negeri dongeng bahkan tidak bisa mengguncang bebatuan dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, Sarah menghancurkan gunung dengan satu pedang, yang menyebabkan keributan. Di kejauhan, banyak orang jenius dari alam semesta yang tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah wanita ini bernama Sarah? Apakah dia istri Julian? Bukankah itu agak menakutkan? Pertempuran ini menarik. Awalnya, tidak ada yang optimis tentang Sarah. Para jenius dari alam semesta ini semua merasa bahwa ini adalah pertempuran tanpa perbedaan. Namun, saat Sarah menunjukkan kekuatannya, ekspresi wajah banyak makhluk menjadi lebih menarik. Menarik. Lihat seberapa jauh Sarah bisa mendorong Aifa. Akan menyenangkan jika aku bisa memaksa Aifa untuk bertransformasi. Banyak makhluk tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Di sisi manusia, saat Sarah menunjukkan kekuatan yang besar, ada kegembiraan di wajahnya. Jauh sekali, di udara. Aifa bertarung di udara, dengan tangan di belakang punggung, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia tersenyum lembut dan berkata, kamu punya kekuatan, tidak heran kamu berani berdiri dan menantangku. Dalam hal ini, aku menang aku tidak menyembunyikannya lagi, dan akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menantangmu. Perang. Swoosh. Sarah tidak menjawab dan menusuk dengan pedangnya. Begitu pedangnya keluar, orang itu muncul di depan Aifa, dan pedang jahat sejati di tangannya menyerang langsung ke arah Aifa. Aifa terlihat tenang. Pada saat kritis ini, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu terlihat sangat biasa, seperti pedang besi biasa. Namun, bahkan pedang besi yang tampak biasa pun meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Dia mengangkat pedangnya dan bentrok dengan Sarah. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan, energi pedang yang menakutkan bertabrakan, dan dua kekuatan yang kuat bertabrakan. Saya segera mengambil titik percikannya. Sarah hanya merasakan kekuatan mengerikan menghancurkannya. Di bawah kekuatan penghancur dari kekuatan ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Kekuatan ini menyapu seluruh tubuhnya, mengguncang darah di tubuhnya. Tidak dapat menahannya sejenak, seteguk darah muncrat. Aifa, sebaliknya, berdiri tak bergerak di udara. Begitu keduanya bertarung, semua orang tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Meskipun Sarah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, dia bukanlah tandingan Aifa. Itu saja. Aifa memegang pedang besi dengan ekspresi tenang dan berkata, Sarah, jika kamu hanya memiliki kekuatan kecil ini, maka tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Sarah terdorong jauh karena keterkejutannya. Saat ini, dia tampak serius. Dia telah mengetahui kekuatan Aifa sebelumnya, tetapi setelah pertarungan, dia menyadari betapa menakutkannya Aifa. Meskipun perbedaannya hanya sedikit, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dan dia merasa Aifa tidak menggunakan seluruh kekuatannya, melainkan hanya menembak dengan santai. Bukankah Sarah lawanmu?
Jika ini terus berlanjut, dia akan dikalahkan. Para biksu manusia juga menjadi cemas. Hanya ada satu orang yang tidak cemas, dan itu adalah Naomi. Karena Naomi telah bersama Sarah selama bertahun-tahun, dia mengetahui kekuatan Sarah, terutama 4 simbol langit dan bumi dan darah 4 binatang keberuntungan. Setelah digunakan, kekuatannya akan meningkat secara ekstrim dalam waktu singkat. Sarah juga tahu bahwa mustahil mengalahkan Aifa tanpa menggunakan teknik 4 simbol langit dan bumi. Pada saat ini, darah di tubuhnya mulai mendidih, dan 4 kekuatan muncul dari darahnya. Saat 4 kekuatan muncul, gambaran ilusi dari 4 binatang keberuntungan muncul di belakangnya. Gambar-gambar ini dihadirkan oleh pemulihan kekuatan di tubuhnya. Naga, Phoenix, kura-kura, unicorn. 4 adegan muncul. Ini mengejutkan semua makhluk dan semua manusia yang hadir. Kekuatan magis macam apa ini? Aura di tubuhnya terus meningkat. Nafas yang kuat. Banyak makhluk yang terkejut. Tak jauh dari situ, Aifa berdiri di udara dan merasakan peningkatan aura Sarah. Dia tidak bisa menahan tawa, ini menarik. Jika aku mengalahkanmu dengan mudah, maka ini akan terlalu membosankan. Setelah Sarah menggunakan kekuatan 4 binatang keberuntungan, auranya seperti pelangi. Aifa, maukah kamu mengambil pedangku lagi? Suara Sarah bergema di seluruh langit, bergema di telinga semua makhluk hidup. Saat suaranya bergema, pedang jahat sejati di tangannya mekar dengan cahaya pedang yang tak terlihat. Cahaya pedang melesat ke langit, dan di langit, pemandangan 4 binatang keberuntungan muncul lagi. Bab 1389, Pertempuran Sengit. Menghadapi Aifa yang kuat, Sarah harus menggunakan keterampilan terkuatnya. Ketika kekuatan 4 binatang baik di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, segera setelah dia mengangkat tangannya, energi pedang yang menakutkan muncul. Energi pedang melesat ke langit, dan pemandangan 4 binatang baik sekali lagi terbentuk langit. Naga, Phoenix, unicorn, kura-kura. Pemandangan 4 binatang keberuntungan muncul di langit, berubah menjadi aura yang membuat orang merasa tertekan. Bahkan ekspresi Aifa menjadi serius. Dibandingkan dengan dia, Rana Sarah berada satu tingkat di belakangnya. Namun, aura di tubuh Sarah terlalu kuat saat ini, dan kekuatan Sarah telah menghancurkannya sepenuhnya. Pedang di tangan Sarah juga menjadi sangat menakutkan. Jika dia tidak menggunakan beberapa kartu trufnya, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Pada saat kritis ini, dia menyingkirkan pedang besi yang tampaknya sederhana, dan pedang panjang yang terang muncul di tangannya. Pedang ini berwarna biru dan berubah menjadi cahaya biru. Aifa memegang pedang biru itu, dan aura di tubuhnya berubah lagi. Ah, ini, pedang Sura. Pedang dewa tertinggi klan Sura. Pedang ini dulunya adalah pedang Asura, pemimpin tertinggi klan Sura. Asura adalah orang kuat setingkat kaisar. Pedang ini adalah senjata kekaisaran. Dengan senjata kekaisaran di tangan, aura Aifa menjadi lebih kuat. Pedang ini memberinya kekuatan yang besar. Ketika Aifa menggunakan pedang ilahi Sura, banyak orang jenius dari seluruh alam semesta terkejut, tidak ada yang menyangka bahwa Sarah begitu kuat dan bisa memaksa Aifa menggunakan senjata kekaisaran. Senjata kekaisaran, senjata Kaisar Agung. Kaisar Agung, makhluk yang berdiri di atas piramida budidaya. Secara umum, semakin kuat kekuatannya, semakin besar kekuatan senjata kekaisarannya. Sarah berdiri di udara. Dia mengangkat pedang jahat sejati di tangannya, dan pedang jahat sejati dimiringkan. Saat pedang jahat sejati dimiringkan di tangannya, cahaya pedang arogan muncul. Cahaya pedang ini datang dengan kekuatan yang kuat dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Pedang sederhana, namun mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pedang ini seolah membelah langit dan membelah bumi menjadi beberapa bagian. Dengan satu pedang terhunus, warna langit dan bumi berubah. Menghadapi pedang yang begitu menakutkan, Aifa tidak hanya tidak mengelak, tapi berinisiatif untuk menyambutnya. Dia memegang pedang Sura, tubuhnya bersinar, dan dia muncul di udara itu dipisah. Boom! Pada saat ini, kekosongan itu meledak. Ledakan tersebut menimbulkan dampak yang sangat kuat. Buntutnya memantul kembali, dan tubuh Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang. Saat terbang terbalik, dia memuntahkan seteguk darah. Aifa juga merasa tidak nyaman, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatan yang sangat kuat. Aifa kaget. Ini adalah persenjataan kekaisaran. Dengan persenjataan kekaisaran di tangannya, kekuatannya setidaknya telah meningkat beberapa bidang. Sekarang, dengan satu serangan pedangnya, kekuatan yang dia berikan setidaknya berada pada tingkat ke-15 dari alam abadi. Dan ini adalah alam abadi tingkat ke-15 yang mencapai tingkat tertinggi di setiap alam. Jika itu adalah biksu biasa, kekuatan pedangnya setidaknya sebanding dengan keabadian tingkat 20. Meski begitu, dia terlempar ke belakang karena keterkejutannya. Dia merasakan darah di tubuhnya mengalir, dan ada tanda-tanda bahwa dia tidak bisa menahan darah di tubuhnya. Dia menahannya dengan paksa dan menelan darah di tenggorokannya. Brengsek! Umpat Aifa dalam hati. Sejak debutnya, tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang mampu memaksanya untuk menggunakan Imperial Arms. Sekarang, dengan menggunakan Imperial Arms, dia sebenarnya tidak dapat membunuh Sarah sepenuhnya, hanya menjatuhkannya dan menyebabkan dia muntah darah. Mati!
Aifa tergoda untuk membunuh. Kekuatan yang ditunjukkan Sarah terlalu kuat, dan dia tidak akan pernah membiarkan manusia jenius sekuat itu hidup dengan aman. Dia membawa persenjataan kekaisaran dan bergegas lagi. Saat tubuhnya melintas, persenjataan kekaisaran meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Satu demi satu energi pedang muncul. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersilangan di udara, membentuk jaring pedang, dan menyerang Sarah secara besar-besaran. Sebelum Sarah sempat bereaksi, Aifa mengambil tindakan. Dia terpaksa melawan, mengayunkan pedang jahat sejati terus-menerus untuk melawan jaring pedang yang saling bersilangan ini. Pertarungan menjadi sengit dalam sekejap. Makhluk dan manusia yang mengawasi terus mundur. Raja Lanling, Arthur dan yang lainnya tampak serius saat melihat pertempuran sengit itu. Alam Sarah tidak tinggi. Dia hanya berada di tingkat ke-9 dari alam abadi. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan sekarang sangat menakutkan. Aura ini setara dengan alam abadi tingkat 20. Raja Lanling berkata dengan cemberut. Arthur mengangguk dan berkata, ya, itu karena Sarah telah mencapai titik ekstrim di setiap alam, dan kinya sendiri jauh lebih kuat daripada biksu biasa, dan kami menjadi abadi setelah mengambil buah bodi. Selama 7 pembunuhan bintang surgawi, tidak ada segel di dunia ini, yang menyebabkan kita menerobos lebih cepat dan tidak stabil dalam hal alam, yang mengakibatkan kita jauh lebih lemah daripada Sarah dalam hal kekuatan abadi. Bisakah Sarah mengalahkan Aifa? Aku tahu pedang jahat sejati di tangan Sarah hanyalah senjata biasa, sedangkan pedang di tangan Aifa adalah senjata kekaisaran. Banyak manusia kuat yang diam-diam mengkhawatirkan Sarah. Jauh di udara. Pertempuran sengit terus berlanjut. Ilmu pedang Aifa sangat menakutkan. Setiap gerakan dan setiap gerakan meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sarah dikalahkan selangkah demi selangkah. Setelah pertarungan, Sarah nyaris tidak bisa menahan serangan Aifa. Namun, dia juga terluka. Tubuhnya terkena energi pedang, dan terdapat bekas luka berdarah. Namun, semakin banyak hal ini terjadi, semakin banyak darah di tubuhnya mendidih, dan semakin kuat kekuatan yang dibawa oleh darah 4 binatang menguntungkan. Dengan kekuatan yang ditingkatkan oleh darah 4 binatang menguntungkan, dia dengan paksa menahannya serangan senjata kekaisaran. Cahaya pedang dan bayangan pedang bersinar. Energi pedang terus meledak, dan pegunungan di sekitarnya terus hancur. Daerah ini akan segera menjadi reruntuhan. Aifa sangat kuat dan memiliki senjata kekaisaran, namun meski begitu, dia tidak bisa mengalahkan Sarah. Sarah mengandalkan darah 4 binatang keberuntungan dan 4 simbol langit dan bumi untuk menahan serangkaian serangan Aifa. Boom! Tabrakan lain. Tubuh Aifa pun ikut terguncang dan terbang mundur. Sial, kenapa kamu begitu kuat? Aifa terkejut. Dia telah berjuang begitu lama dan dia harus menyingkirkan Sarah secepat mungkin. Setelah terbang terbalik, cahaya biru tiba-tiba muncul di tubuhnya. Cahaya biru menyapu tubuhnya dan mengelilinginya. Dia berubah menjadi wajah dan taring hijau, dan rambutnya tumbuh lebih panjang dalam sekejap. Lebih penting lagi, satu set baju besi biru muncul di tubuhnya. Apakah ini sebuah transformasi? Ya, ini adalah transformasi. Aku tidak menyangka bisa melihat Aifa bertransformasi hari ini. Dikatakan bahwa setelah orang Shuro bertransformasi, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Semakin sering mereka bertransformasi, mereka akan semakin kuat. Sarah sangat bagus, dia bisa memaksa Aifa untuk berubah. Para jenius dari semua lapisan masyarakat di alam semesta terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Sarah bisa memaksa Aifa untuk bertransformasi. Bab 1390, Sarah dikalahkan dan Julian muncul. Aifa berubah dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Menghadapi Aifa yang telah berubah, Sarah merasakan tekanan. Sarah, kamu sangat baik. Kamu bisa memaksaku untuk berubah. Di antara teman-temanmu, kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku untuk berubah. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran hari ini, kamu sudah cukup untuk meninggalkan nama yang bertahan lama. Suara Aifa menggema keras. Saat suara itu terdengar, dia melancarkan serangan lagi. Setelah transformasi, kekuatannya menjadi lebih kuat dan kekuatan jurus pedangnya menjadi lebih besar. Menghadapi serangannya, Sarah tidak mampu menangkis hanya dalam beberapa gerakan, dia terluka lagi. Mati. Ketika kata kematian diucapkan, senjata kekaisaran di tangan Aifa berubah menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Dia memegang senjata kekaisaran dan bergegas menuju Sarah, menebas dengan keras. Sarah mengangkat pedang jahat sejati untuk melawan. Dua pedang bertabrakan. Dentang. Pedang jahat sejati langsung hancur. Sarah juga dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Bekas luka berdarah muncul di tubuhnya. Tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke dalam reruntuhan. Sangat kuat. Aifa sangat kuat setelah transformasi. Apalagi ini transformasi tingkat pertama. Konon makhluk suku Shuro bisa bertransformasi hingga 9 kali. Aifa pasti mengalami lebih dari satu transformasi. Apakah kamu mengalahkan Sarah? Saat tubuh Sarah jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, banyak orang tercengang. Kali ini akhirnya tidak sia-sia, aku melihat Aifa bertransformasi dengan mataku sendiri. Setelah transformasi, Aifa berdiri di udara. Dia memegang senjata kekaisaran, seperti seorang kaisar yang tinggi.
Dia menatap Sarah, yang telah jatuh di reruntuhan, dan melihat bahwa napasnya lemah. Dia juga tidak melakukan sesuatu yang kejam. Sarah, kamu dikalahkan. Kamu bertarung atas nama Julian. Menurut perjanjian sebelumnya antara aku dan Julian, setelah kekalahan, kamu harus mendengarkan aku dalam segala hal. Aifa tidak melakukan sesuatu yang kejam, itu karena dia tahu bahwa Sarah adalah seorang jenius yang langka. Jika orang seperti itu bisa menjadi miliknya, biarkan dia hidup. Di kejauhan, banyak manusia yang menjadi cemas. Mengapa Julian belum datang? Ini sudah terlambat 1 hari. Sarah mengambil tempatnya dalam pertempuran. Pertempuran telah berakhir. Kenapa kamu belum datang? Apakah kamu benar-benar takut? Manusia di bumi, manusia dari negeri 3000 tanah tertutup, semuanya cemas. Di reruntuhan di bawah, Sarah memanjat dari tanah dengan susah payah, mengeluarkan ramuan penyembuh dan meminumnya. Kemudian dia duduk bersila di tanah dan mulai melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia kalah. Dikalahkan dan diyakinkan. Aku akan menemuimu. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Aifa mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dan melihat seorang wanita berjalan keluar perlahan. Dia mengenakan gaun putih, dia sangat cantik, seperti peri, dengan temperamen yang luar biasa. Dia adalah Naomi. Meskipun dia bukan manusia, dia adalah istri Julian. Siapa kamu? Aifa memandang Naomi yang keluar dan bertanya dengan ringan. Tubuh Naomi bersinar dan dia muncul di udara. Dia memandang Aifa di depannya dan berkata, Naomi, saya juga istri Julian. Hehe. Aifa tersenyum. Julian, dia tidak berani maju, tapi dia meminta wanitanya untuk maju. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Aifa mengangkat senjata kekaisaran di tangannya dan hendak mengambil tindakan. Ini urusanku, kenapa kamu perlu ikut campur? Sebuah suara bergema di langit. Mendengar suara tersebut, semua orang tercengang. Melihat ke arah suara tersebut, mereka melihat seorang pria terbang dengan cepat di kejauhan, dengan seorang wanita mengikuti di belakangnya. Julian, dia akhirnya tiba. Lalu, siapa itu? Bukankah itu Evelyn? Bagaimana mungkin dia? Dia sudah menghilang bertahun-tahun, kenapa dia muncul sekarang? Melihat dua orang itu muncul, banyak manusia yang terkejut. Julian bergerak maju dengan sangat cepat. Dia mengambil beberapa langkah dan muncul di depan Naomi. Dia meliriknya dan berkata, mundur. Naomi berkata tidak puas, kamu pikir aku ingin berhubungan seks? Bukan karena kamu belum muncul sehingga aku. Julian mengabaikannya. Tubuhnya jatuh dari langit dan muncul di tanah. Melihat Sarah yang sedang duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Sarah, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Sarah membuka matanya sedikit dan melihat Julian muncul. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada yang serius, hanya sedikit luka. Saat ini, Evelyn juga muncul. Julian berkata, Evelyn, bawa Sarah turun untuk dirawat. Evelyn mengangguk dan meninggalkan area pertempuran bersama Sarah, yang terluka parah. Tubuh Julian perlahan terbang ke udara. Melihat Aifa dalam keadaan berubah, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Maaf, saya terlambat untuk sesuatu. Belum terlambat, kata Aifa dengan tenang. Julian mengepalkan tangannya. Aku ingin kamu membayar karena telah menyakiti istriku. Haha, Aifa tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu, itu tergantung kemampuanmu. Julian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya, beberapa manusia dari bumi pergi ke kota Buzu untuk menantang Anda sebelumnya, tetapi Anda memenjarakan mereka. Sebelum pertempuran, tolong lepaskan beberapa teman saya. Aifa tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika kamu bisa mengalahkanku, apalagi beberapa orang, kamu memiliki keputusan akhir atas seluruh kota Buzu. Jika kamu kalah di tanganku, maka mereka juga akan mati. Dia mengangkat senjata kekaisaran di tangannya dan berkata, ayo kita bertindak. Julian memandang Aifa dalam keadaan berubah. Saat ini, Aifa memberikan tekanan kuat padanya. Aura yang ditransformasikan dari tubuh Aifa terlalu kuat dan menakutkan. Julian tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bukanlah tandingan Aifa dalam kondisi transformasinya. Dia tidak menyembunyikan kekuatannya sendiri dan merupakan orang pertama yang menggunakan langkah penentang surga. Dia menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mematahkan tulang punggungnya, dan kemudian menyerap kekuatan langit dan bumi untuk membentuk kembali tulang punggungnya. Setelah melakukan langkah menentang surga, kekuatannya meningkat pesat. Aifa tidak bergerak dengan gegabah. Dia hanya menonton dengan tenang. Merasakan peningkatan kekuatan Julian, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Julian, begitukah? Bahkan jika kamu menggunakan teknik rahasia dan menggunakan langkah menantang surga klan kera, kekuatanmu jauh lebih rendah daripada istrimu. Alam Julian sendiri adalah tingkat pertama dari alam abadi. Langkah menentang surga itu ajaib dan dapat membentuk kembali tulang punggung seseorang. Bentuk kembali 33 duri. Kekuatannya telah meningkat pesat, namun meski begitu, kekuatannya masih sangat lemah. Pada saat ini, kekuatannya setara dengan seorang biksu di keabadian tingkat kelima. Langkah menentang surga memberinya 5 peningkatan kecil di bidangnya.
Julian juga tahu bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan Aifa hanya dengan menggunakan langkah menentang surga. Pada saat ini, dia sekali lagi menggunakan kekuatan tulang naga di tubuhnya. Namun, kekuatan tulang naga hanya dapat ditingkatkan sampai batas tertentu. Inti dari tulang naga adalah prasasti yang terekam di tulang naga. Prasasti ini mencatat keterampilan unik klan naga kekuatan di surga tingkat pertama. Sekarang, kekuatannya setara dengan keabadian tingkat ke-6. Haha, ini bahkan belum dekat. Aifa tersenyum menghina dan berkata, jika ini semua kekuatanmu, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Bersambung.